Halo hai, selamat malam Sobat Setia Radio Suara Kasih FM 89,3. Selamat malam, jumpa lagi bareng JJ yang bersua di malam hari ini dalam sajian YMB yang muda berkreasi. Pastinya malam hari ini JJ tidak sendirian, JJ ditemani sama teman-teman dari Rumah Musik Siloam. Benar? Benar. Oke, jadi ada 3 orang anak muda berprestasi pastinya, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng tapi tidak untuk dimiliki. Soalnya mau ikut lomba. Oke, dia Sobat Setia Radio Suara Kasih, dan malam hari ini kita bakalan bincang-bincang karena memang anak-anak ini sedang dipersiapkan untuk mengikuti suatu ajang di mana mereka akan mengadu bakat mereka yang selama ini telah mereka geluti, mereka latih dan mereka ikuti segala jenis usaha yang telah mereka lakukan untuk bisa masuk dalam ajang ini. Dan Sobat Setia Radio Suara Kasih, seperti apa kisah dari sang anak-anak yang memiliki bakat yang sangat luar biasa ini? Dan sebelum itu JJ perkenalkan dulu ya. Dan malam hari ini ada siapa saja di sini? Halo, perkenalkan nama saya Elia Domingus Ratonomohatu, Putra Tari Nusa Tenggara Timur 2023. Halo, saya Cahaya Putri Aryani, Putri Tari Cilik Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Saya Francesco Eugenio Henok Fahik sebagai Indonesian Kids of the Year 2024. Oke, ini usianya berapa semua nih? Saya 17 tahun. 17 tahun. Eldo 17 tahun, Cahaya? Saya 14 tahun. Cahaya 14 tahun. Henok? Saya 11 tahun. Oke, usianya masih sangat muda belia ya, masih sangat remaja. Tapi bakat yang dimiliki bukan kaleng-kaleng nih, atau bukan drum-drum. Oke, di Sobat Setia Radio Suara Kasih. Oke, jadi Eldo sudah kelas berapa? Sudah kelas 3 SMA. Oke, kesibukannya saat ini hanya belajar saja atau ada melakukan apa? Aktivitas selain di sekolah? Untuk aktivitas ada belajar untuk persiapan ujian akhir. Iya. Terus untuk persiapan lomba-lomba basket, ada ikut ekskul basket juga. Oke. Untuk Cahaya? Kalau saya sekarang menduduki bangku kelas 3 SMP dan kesibukan sekarang adalah mengikuti persiapan untuk lomba ke ajang nasional nanti. Oke, sibuk mempersiapkan lomba. Iya, betul. Oke. Henok? Kalau saya sibuk untuk belajar dengan persiapan untuk lomba. Oke, belajar dan persiapan untuk lomba. Kelas berapa Henok? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oke, baiklah. Siap. Nah, untuk Eldo, Cahaya dan Henok, selain mengikuti ajang nih, Kak Cici pengen tanya dulu deh. Kira-kira hobi kalian tuh sebenarnya apa sih? Untuk hobi saya cukup ragam. Yang pertama mulai dari menari, terus Iya. basket, terus bermain bola, bermain badminton. Iya. Yang terutama itu saya juga hobi mancing. Hobi mancing, Iya. mancing mania. Mantap. Aduh. Oke, kalau Cahaya sendiri? Kalau saya sendiri mempunyai hobi menari, modeling, berenang, dan juga saya gemar untuk bermain keyboard. Bermain keyboard. Iya. Oke, banyak ya. Henok? Kalau saya gemar bermain alat musik, Iya. berenang dan tertarik pada hal-hal baru. Oke, jadi suka belajar hal-hal baru, Iya. menantang diri sendiri untuk mencari tahu. Oke, luar biasa sekali ya, hobinya banyak. Ini udah cantik, ganteng. Ini belum ada yang punya pacar toh? Ih, senyum. Oke, ada orang tua di luar, bahaya soalnya kalau dijawab di sini. Oke deh, oke. Sobat Setia Radio Suara Kasih, dan itu dia ada Eldo, ada juga Cahaya dan juga ada Henok di sini. Nah, Sobat Setia, jadi anak-anak ini akan mengikuti ajang apa nih, kalau boleh tahu? Untuk saya akan mengikuti ajang Putra Tari Remaja Nusa Tenggara Timur antar Indonesia, maksudnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Cahaya. Putri Tari Cilik Indonesia tahun 2024. Oke, Henok? Indonesian Kids of the Year tahun 2024. Oke, berangkat dari situ nih, Kak Cici pengen tahu dulu nih. Kalian punya bakat seperti ini karena memang tuntutan orang tua. Biasanya kan begitu kan anak-anak, kalau misalnya orang tua pengennya anak-anak itu maju belajar ini itu, dan memang tuntutan orang tua atau memang kemauan diri sendiri ketika menggeluti bidang yang kalian geluti sekarang ini. Iya. Kak Cici pengen tahu ini, dan juga Sobat Setia Radio Suara Kasih di rumah juga pasti pengen tahu. Karena memang anak-anak usia muda kan pilihannya tuh banyak. Kadang tuh tidak mau diatur sama orang tua, kadang suka maunya
oke, beta maunya ini tapi ternyata mama maunya begini, bapak maunya begini, dipaksa dan segala macam. Tapi Kak Cici pengen tahu anak-anak muda seperti kalian yang masih muda-muda sekali umurnya, ketika membangun semangat untuk mengikuti ajang seperti ini, tentunya pasti ada cerita lah di balik masing-masing. Kak Cici pengen dengar dari masing-masing. Untuk saya tidak dipaksakan karena yang tadi saya sudah katakan ini merupakan salah satu hobi saya, di mana saya sangat suka untuk menari, di mana putra tari kan talentanya menunjukkan menari. Oke. Kemudian lagi, kemudian lagi awal mulanya untuk bisa mengikuti kelas ini sampai di perlombaan ini itu seperti apa? Oke, sabar. Sobat Setia, ternyata anak-anak ini adalah dari salah satu yayasan ya, salah satu sekolah musik, Rumah Musik Siloam. Dari semuanya dari satu rumpun rumah yang sama, jadi Cici pengen tahu dulu nih awal mula masuk ke Rumah Musik Siloam itu seperti apa dan ceritanya sampai di ajang ini. Untuk masuk ke Rumah Musik Siloam sih itu dilihat dari postingan yang ada di medsos. Iya. Karena wah ini tertarik untuk masuk karena di dalam Rumah Musik Siloam itu terdapat banyak sekali hal-hal yang bagus untuk ikuti. Oke, jadi kemauan diri sendiri. Iya, betul. Dengan dukungan orang tua. Iya, betul. Oke, kalau Cahaya sendiri? Kalau saya bisa masuk ke Yayasan Karya Musik Siloam ini karena kan di Rumah Musik Siloam itu banyak menyelenggarakan acara atau event-event seperti itu. Nah, kami tahu dari acara yang diselenggarakan seperti itu. Jadi dengan itu saya tertarik nih karena di Rumah Musik Siloam sendiri bagus dengan cara acara-acara yang diselenggarakan ini untuk bisa mengembangkan potensi pada anak muda yang dimiliki. Oke, dan mengikuti itu sampai di ajang ini. Iya. Oke, baiklah. Kalau Henok sendiri? Kalau saya sih tahu juga dari event-event juga, Kak. Oke, jadi mungkin jalan-jalan lihat lagi ada event begitu, cari tahu itu ada acara apa. Ya. Oke, kemudian minta orang tua untuk ikut dalam kelas ini. Iya. Oke, jadi di situ ikutnya satu kelas aja atau berbagai macam kelas di situ? Oke, dari Berbagai macam kelas. Oke, jadi ikut kelas apa aja nih Eldo? Jadi waktu pertama kali saya daftar itu saya mengikuti kelas modeling dan fashion show. Oke. Yang kedua itu baru saya masuk dalam vokal. Oke, modeling dulu, fashion show, habis itu baru vokal. Iya. Oke, kalau Cahaya? Kalau saya pertama mengikuti modeling, setelah itu kelas keyboard, Iya. dan saya sempat mengikuti kelas gitar juga dan vokal. Dan vokal, 4 kelas. Eldo 3 kelas, Cahaya 4 kelas. Henok? Kalau saya 3 kelas. Pertama model, kedua vokal, ketiga drum. Oke, 3 kelas ya ada ya. Baiklah, oke teman-teman sendiri. Di saat menggeluti kelas tersebut nih, masuk ke kelas tersebut gimana? Memang dasarnya sudah ada bakat kan, tadi ada vokal, ada yang lain-lain kan. Dasarnya memang sudah ada bakat sendiri atau ketika masuk di situ baru dilatih semuanya? Mungkin dari saya sih untuk keyboard sama keyboard saya itu memang baru pertama kali, tapi untuk vokal itu udah pernah nyanyi dan untuk fashion show juga pernah ikut lomba-lomba. Oke, sudah berapa tahun ada di situ? Sudah dari 2018 atau 2019, jadi sudah cukup lama. Oke, Cahaya? Kalau saya kebetulan dari umur 4 tahun sangat gemar untuk mengikuti lomba-lomba fashion show. Iya. Nah, jadi kebetulan ada les di Rumah Musik Siloam ini saya ikut untuk mengembangkan lagi. Oke, siap. Henok? Kalau saya sih dari nol. Dari nol. Itu dari umur berapa, Adek? Dari umur 9 tahun. Dari 9 tahun. Oke, siap. Jadi ada yang memang sudah ada bakatnya, terus diasah di sana, dan bahkan ada yang dari tidak tahu apa-apa terus diasah di sana. Betul, Kakak. Benar. Nah, kalau untuk tari sendiri, khusus untuk yang menari sendiri, itu memang dari nol atau karena memang sudah ada bakat memang? Kalau dari saya sih awalnya bukan menari, Kakak, tapi lebih ke dance. Dance. Dimana dulu saya ikutnya dance shuffle. Oh, shuffle. Iya. Jadi sering ikut lomba, tapi dengan melihat menari-menari ini sepertinya ini seru, jadi coba untuk belajar menari dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD. Cahaya? Kalau saya masih belajar dari nol. Oke, dari nol. Iya, karena saya sendiri lebih ke
modeling seperti itu. Jadi saat saya mengikuti kegiatan sore ini baru saya kembangkan kemampuan menari yang saya punya. Oke, itu dari umur berapa? Kalau menari saya dari kelas 6 SD. Oke, itu sekitar berapa tahun yang lalu? Itu sekitar 12 tahun. Eh, Sepertinya 9 tahun. waktu 9 tahun, umurnya 9 tahun. Henok sendiri, Henok apa tadi modeling ya Ya. di ajang Indonesia Kids of the Year. Oke, kalau Henok sendiri gimana? Henok ketika ditunjuk sebagai salah satu anak, ini ditunjuk langsung atau karena memang udah berapa ikut audisi baru di Ikut kompetisinya dulu. Oke. Kalau Henok seperti apa? Kak Jaja boleh tahu ceritanya sampai Henok bisa ada di salah satu anak yang mewakili NTT ya? Ya, betul sekali. Iya. Dipilih via Zoom, Kak. Oke. Jadi Henok coba jelasin sedikit Indonesia Kids of the Year ini apa? Kayak ajang untuk anak-anak kecil agar bisa lebih mengenal fashion show, lebih mengenal dirinya sendiri dan bakat yang ia miliki, Kak. Oke. Jadi dari situ kemudian yayasan sekolah musik Rumah Musik Siloam ini mewadahi itu. Iya. Ya. Oke, dan Henok menjadi salah satu yang dipilih di SUM. Ya. Iya, itu dari awal audisi itu seperti apa? Kak Cici boleh dengar dan juga sobat setia lainnya. Dari awal audisinya itu ya dari pemilihan, Iya. perkenalan, lalu tes-tes begitulah, Kak. Itu melalui online atau secara langsung? Secara langsung. Yang waktu pendaftaran. Kan dipilih lewat Zoom kan itu online kan? Kalau lewat Zoom, nah dari pendaftaran itu langsungnya di mana? Di Kupang sendiri atau keluar? Di Kupang sendiri, Kak. Oke, di Kupang. Nah, bagaimana tuh ceritanya sampai Henok dipilih? Ceritanya kan saya baru pertama kali ikut toh, Kak. Iya. Jadinya saya kayak agak bingung-bingung. Terus pas dijelaskan saya sudah mengerti. Jadinya saya kembangkan yang saya kurang, lalu jadinya saya terpilih menjadi Indonesian Kids of the Year. Perasaannya seperti apa tuh ketika dipilih? Sangat senang, Kak. Itu itu audisinya itu sama teman-teman dari satu sekolah itu, sekolah rumah musik itu, atau dengan bersaing dengan teman-teman di luaran yang lain? Bersaing dengan teman-teman di luar, Kak. Itu ada berapa banyak orang di situ? 5 sampai 6 orang. Oke, jadi ada yang dipilih di situ. Ada. Oke, keren ya. Salah satunya Henok yang dipilih. Jadi ini, oke, jadi Henok nanti bakalan ke sana kapan? Ini tanggal 29 Oktober sudah berangkat. 29 Oktober. Tanggal 31 sampai 1 November lomba. Oke, baik. Jadi gimana ini persiapannya Henok sejauh ini? Persiapan saya menurut saya sudah cukup, tapi menurut saya bisa dikembangkan lagi. Oke, mantap ya. Tanggal 26 ya hari Selasa ya? 29. 29 hari Selasa. Selasa depan. Oh, berarti dikit lagi nih. Ini jantungnya aman? Aman. Oke, beralih lagi nih ke putra-putri tari nih. Gimana nih dari adik-adik sendiri, dari audisi, dari pendaftaran sampai audisi itu bersaing sama teman-teman dari luaran sana? Iya, oke. Nanti bisa satu-satu jelaskan karena Ade dong memperjuangkan sampai bisa lolos untuk mewakili NTT. Mungkin mulai dari siapa? Cahaya dulu. Kalau tadi dari Eldo, sekarang dari Cahaya. Boleh. Oh, atau mau dari siapa dulu? Dari saya dulu. Oke. Oke, baik. Dari untuk pertama itu saya mengetahui ajang ini dari akun sosial media Yayasan Murwa Gemilang Oke. yang menyelenggarakannya. Iya. Jadi pada saat pendaftaran kita mengikuti karantina selama 3 hari, Kak. Oke. Jadi pertama kita check in Itu di mana? Hotel Sasando. Oke. Iya. Jadi di situ tuh awal masuknya ada proses sash atau menggunakan sash finalist Iya. seperti itu, dan kita mengikuti seperti kelas dari beauty class seperti itu yang nanti diajari kepada kita, Iya. dan seperti itu kita belajar tentang public speaking dan lain-lain. Nah, pada hari kedua ini kita ada yang namanya
unjuk bakat di Lipo Plaza Kupang. Nah, Iya. itu dari diri sendiri yang sudah kita persiapkan menari untuk diunjukkan. Dan juga speech selama 2 menit. Oke. Nah, setelah selesai dari Lipo, kita tidak langsung istirahat, tetapi kita masih ada lagi latihan gladi opening dance. Seperti Oke. itu untuk ditampilkan di grand final nanti. Nah, setelah itu sudah dikasih kesempatan untuk istirahat hingga esoknya adalah malam puncaknya, yaitu grand final. Iya. Nah, pada saat itu paginya kita mengikuti gladi di aula, dan setelah itu kita langsung bergegas untuk make up karena untuk waktunya kan terbatas ya, Kak. Iya. Jadi kita di sana harus tepat waktu. Oke. Jadi pada saat make up sudah kita langsung mulai pada grand final. Nah, di situ penilaian utamanya Baik. malam puncak. Dari berapa peserta? Sekitaran 15 orang pada saat itu. Oke, dan Cahaya adalah satu putri yang dipilih di saat Iya, itu. Itu bersaingnya kalau boleh tahu dari anak-anak dari luaran. Iya, Oke. dari Rote, dari Oh, dari luar daerah ya? iya, dari luar Lembata seperti Siap. itu. Baik, keren. Kalau Aldo sendiri? Kalau ajang yang saya ikuti Putra Tari Nusa Tenggara Timur itu dia satu kali dengan ajang Putri Cilik Nusa Iya. Tenggara Timur 2023. Jadi setiap kegiatan tuh sama seperti apa yang saya katakan, di mana dimulai dari registrasi itu kita dibagi pembagian kamar, terus di pembagian SAS finalis, terus kita mengikuti kelas-kelas yang sudah diberikan oleh ajang tersebut, yaitu beauty class, terus ada yang lain juga. Selanjutnya kita melakukan unjuk bakat, di mana unjuk bakat ini adalah menari. Karena Oke. seperti yang ajang ini Putra Tari dan Putri Tari, Putri mana pasti unjuk bakatnya adalah menari. Terus kita melakukan speech tentang budaya maupun remaja-remaja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Setelah itu kita langsung balik hotel, tapi bukan istirahat melainkan latihan untuk opening dance yang akan dilakukan di grand final. Nah, setelah latihan baru kita diperbolehkan untuk istirahat. Nah, keesokan paginya itu biasanya kita diawali dengan senam pagi di kolam di Sasando tersebut. Iya. Nah, setelah itu persiapan untuk gladi di grand final itu, Kak. Jadi kan opening dance kan ada dia punya tempat-tempatnya, Kak. Jadi kita gladi untuk pembagian tempat-tempatnya. Oke, dan pada akhirnya pada grand final terpilih. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kaget tidak ketika adik terpilih dua-duanya? Pasti kaget, Kak. Perasaannya waktu itu? Senang. Oke, senang. Tentunya bangga pada diri sendiri. Pada diri sendiri, benar. Henok pun demikian ya. Oke, Kak Jeje pengen tahu dulu nih, apakah ini adalah ajang yang pertama kali diikuti atau sebelum-sebelumnya tuh pernah ada yang diikuti? Perlombaan apa begitu, terpilih sebagai apa? Untuk saya waktu kecil, Kak. Waktu kecil, oke. Ya, ini Indonesia Kids. Indonesia Kids Kids. itu nyanyi atau Tidak, fashion show doang. fashion show? Ya. Itu di mana? Itu lokasinya di Jakarta di Hotel Kaisar. Oke. Ya, itu 2015, Kak. Siap. Jadi udah pernah ikut perlombaan ini mewakili NTT ya? Iya. Siap. Kalau Cahaya sendiri? Kalau saya ajang seperti ini saya baru pertama kali mengikuti. Baru pertama kali ya? Oke. Kalau Henok? Kalau saya baru pertama kali mengikuti juga, Kak. Oke. Siap. Jadi baru pertama kali mengikuti. Oke, Kak Cici belum tahu nih. Ini Eldo sama Cahaya nanti bakalan lombanya di mana, tanggal berapa? Itu Untuk tanggalnya Kami belum tahu pasti, Pasti ya, tapi tapi tempatnya- pada bulannya di November pertengahan. bulan depan. bulan Di depan. Bulan depan. Oke, jadi sekarang Kak Cici dan juga Sobat Setia Radio Suara Kasih pengen tahu persiapannya seperti apa. Siap. Boleh satu-satu mulai dari Henok dulu? Kalau persiapan seperti apa ya, Kak? Iya. Seperti apa? Iya. Henok ini kan modeling nih.
persiapannya tuh entah dari pakaiannya atau dari Henok punya mental sendiri dilatih seperti apa, entah di rumah atau pada saat les. Kemudian lagi dari Henok punya apa ya? Mungkin pakaian, mental sama pikirannya Henok biar bisa fokus ketika ikut perlombaan nanti. Oke, seperti apa? Seperti pakaian, mental, diri sendiri dan juga otak, Kak. Otak, oke. Pikirannya dikelola dengan baik biar jangan gugup kan? Iya. Iya, siap. Karena ini semua deka-deka hari. Henok sebagai pembuka ya, buka jalan ini. Buka Ini jalan. kali pertama Henok harus fokus, benar-benar fokus ya Ade. Iya. Menang kalah itu urusan biasa. Tapi kalau untuk mental sendiri Ade harus kuat mental. Karena akan bertemu dengan banyak orang di sana. Dan pastinya Ade juga akan, ya pasti Ade akan melihat hal yang baru lagi di sana. Sonde sama yang kayak di sini ya pastinya. Karena dari berbagai daerah akan muncul di sana. Kira-kira kalau Kak Cici boleh tahu nanti di sana ada berapa peserta? Kayaknya 40 lebih, Kak. 40 lebih itu dari seluruh Indonesia. Iya. Oke, baiklah. Siap Henok. Kalau Cahaya dan Eldo sendiri persiapannya sejauh ini seperti apa? Kalau saya sendiri sudah mempersiapkan baju untuk Iya. nanti perlombaan. Setelah itu catwalk, karena kan di sini kita berkompetisi bersama orang dari provinsi lain, teman-teman Iya. dari provinsi lain seperti itu, dan juga public speaking Siap. yang penting. Setelah itu mental juga kita harus mempersiapkan dengan baik agar tidak melakukan kesalahan dan tentunya tidak gugup ya. Betul. Nah, setelah itu pengetahuan juga lebih perdalam lagi, mungkin seperti itu kurang lebih. Siap. Kalau Eldo sendiri? Untuk saya sih, saya lebih ke pertamanya mental, Iya. yang kedua pengetahuan. Karena untuk ajang nasional ini bukan hanya menari saja yang kita tampilkan, tetapi juga pengetahuan. Itu Dimana, pengetahuan tentang eh, tari-tarian iya, Indonesia. tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, gitu kan. Yang kedua juga pastinya pakaian. Iya. Yang seterusnya itu adalah persiapan yang kita untuk meminta bantuan kepada ini pejabat-pejabat Nusa Tenggara Timur. Oke, dukungan ya. Dukungan. Kakak. Baik moral maupun materi. Siap. Oke deh, seribet apa sih? Maksudnya kan tadi pasti pakaiannya pasti banyak. Oke kan, mentalnya juga pasti dilatih terus, doa bareng keluarga pastinya juga. Betul, Iya, boleh diceritakan sedikit ribet atau tidak di rumah tuh kayak orang tua seperti apa? Responnya orang tua, ribetnya orang tua ketika mengurus kalian, atau kalian yang merasakan, aduh mama ini terlalu begini atau terlalu begini, seseru apa sih persiapan menjelang lomba ini? Mau dari siapa duluan? Mana-mana? Mungkin dari sana. Iya. Mungkin waktu ajang yang kemarin aja. Iya. Dari ajang kemarin itu saya juga bisa lihat bahwa sangat ricu karena banyak sekali barang-barang mungkin yang banyak ketinggalan. Iya. Dimana sekali saya juga panik gara-gara itu kan mau lomba tapi banyak barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau lomba. Jadi Oke. itu ricu. Jadi mama gimana ini, bagaimana? Mama juga pokoknya. pusing ini. Tapi akhirnya terpilih, puji Tuhan, mantap. Cahaya. Kalau persiapan saya sekarang tentunya orang tua juga mendukung. Jadi Iya. kalau saya sama mama ya seperti itu. Jadi sekarang kita lebih fokus untuk photoshoot Oke. untuk diposting seperti Siap. itu. Jadi kadang lebih susah untuk mengatur waktunya juga. Oke, siap. Henok sendiri, bagaimana? Mungkin lagi persiapan untuk ini beberapa pakaian. Soalnya Iya. kan waktu sudah dekat toh, Kak. Iya. Jadinya ini harus makin cepat juga persiapan. Iya, mantap ya. Ini memang sih kalian bertiga yang ikut, tapi orang tua yang pusing nih pasti. Oke deh, siap. Nah, selain itu nih, Kak Cici pengen tanya juga nih buat kalian. Sejauh ini siapa sih orang yang ada di samping atau belakang kalian yang selalu mendukung kalian untuk meraih apa yang sekarang kalian raih, dan juga yang selama ini selalu ada buat kalian, mendukung kalian dengan potensi yang kalian miliki? Oke, siapa dulu? Henok duluan, boleh deh. Boleh. Siapa orang-orang yang paling berdampak dalam kehidupan Henok? Orang yang paling berdampak dalam kehidupan saya adalah mama saya. Mama, oke. Mau bilang apa buat mama?
Terima kasih Mama karena engkau telah mendukung saya sampai titik ini. Doakanlah saya agar saya terpilih menjadi orang yang memenangkan ajang ini dan mewakili Indonesia ke dunia. Terima kasih. Amin. Cahaya. Kalau saya orang sangat berdampak pada hidup saya untuk orang tua saya, terlebih Iya. terkhusus untuk mama saya yang mungkin sesama perempuan ya Kak, Iya. jadinya lebih untuk kebersamaannya seperti itu. Iya. Dan didikan dari Yayasan Karya Musik Siloam ini juga tersendiri yang Iya. sudah dari 2016 bersama Iya. saya kurang lebih 8 8 tahun. tahun. Iya, dan juga Yayasan Murwa Gemilang yang berkolaborasi dengan Yayasan Karya Musik Siloam. Oke. Seperti itu. Pengen bilang apa buat Mama? Terima kasih sudah banyak sekali membantu dan mendukung Ayah sampai saat ini. Doakan juga supaya pada saat ajang di nasional nanti bisa memenangkan dengan menampilkan yang terbaik. Keren. Harus percaya diri, begitu keren. Lanjut Eldo. Untuk yang mensupport saya itu adalah kedua orang tua saya, Iya. tapi untuk yang selalu ada di samping saya itu adalah mama saya, di mana dari saya ajang pertama di Jakarta itu mama yang selalu mengurus saya dari Iya. semua pakaian maupun kegiatan-kegiatannya, Kak. Siap. Jadi mama lah yang paling ada di samping saya. Mau bilang apa buat Mama juga? Untuk Mama, terima kasih banyak. Eldo sangat bersyukur Mama bisa mensupport Eldo hingga saat ini. Eldo meminta doa untuk ajang yang akan Eldo lakukan untuk Eldo bisa mewakili Nusa Tenggara Timur supaya bisa memenangkan ajang nasional. Siap. Hebat, 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 hebat. Nah tadi Kak Jeje sempat dengar dari Cahaya sendiri ini untuk Rumah Musik Siloam juga yang sebagai wadah ya, yang Iya, mendukung betul. kalian. Pengen bilang apa buat teman-teman yang di Rumah Musik Siloam dan juga, oke, pengen bilang apa buat teman-teman yang di Rumah Musik Siloam atau buat para guru-guru di sana, pengen menyampaikan apa? Saya duluan. Boleh. Boleh. Jadi untuk teman-teman, guru-guru, dan juga tentunya buat Mama Akikala, terima Iya. kasih atas didikannya selama ini. Semoga Yayasan Karya Musik Siloam bisa terus berkembang, sukses terus, dan kita bisa selalu komit. Siap. Henok. Terima kasih untuk Ma Akikala, tim-tim dari Rumah Musik Siloam, dan tim yang selalu berada di belakang saya. Siap. Masih ada lagi? Semoga semakin bagus, semakin berkembang, dan semakin kompak. Mantap. Eldo sendiri. Untuk Rumah Musik Siloam dan Yayasan Murwa Gemilang, terima kasih atas didikan. Jika bukan karena Rumah Musik Siloam dan Yayasan Murwa Gemilang, mungkin saya juga bukan apa-apa di sini. Iya. Terima kasih untuk kedua yayasan terus berkembang, kompak dan sejahtera. Siap, amin. Oke deh, tentunya teman-teman yang ada di Rumah Musik Siloam juga jangan lupa ya dukung terus teman-teman kalian yang akan ada Eldo, ada Cahaya, ada Henok juga yang akan bertanding nanti, kayak olahraga ya kan? Tiba-tiba olahraga yang akan mengikuti perlombaan nanti. Doakan bersama biar ya apapun hasilnya nanti yang penting berikan yang terbaik ya. Iya. Dia pasti semuanya pasti pengen menang lah. Amin. Iya, amin. Harus percaya diri TKT Henok. Mental itu. Mantap, oke deh. Nah, sejauh ini ketika kalian KJJ pengen tahu ya, apalagi anak-anak sekarang kan mental health, lemah dan segala macam. Oke, KJJ pengen tahu dulu nih, dengan perkembangannya Saman sampai dengan saat ini kalian yang disibukkan sama sekolah, kelas, kalau kita di kelasnya bukan satu saja, lebih dari satu. Bagaimana kalian menghadapi itu semua? Ribet kah? Atau waktu pertemanan terganggu atau memang sudah disusun memang jadwalnya di rumah sama orang tua sehingga kalian tuh tertata sekali kehidupan kalian? Atau kalian pengen main tapi karena ada jadwal ini jadinya ditunda pertemanannya dan segala macam, atau kalian enjoy menghadapi kehidupan kalian sebagai seorang anak remaja yang memiliki kesibukan? Kalau saya Iya. ini enjoy kakak, karena Enjoy. saya sudah membagi waktu. Jadi kan ketika ada jadwal untuk hari Jumat, nah Iya. tahu nih
ada jadwal sibuk di hari Jumat. Oleh karena itu saya harus selesai di hari Rabu atau hari Kamis tugas-tugas yang ada. Sehingga ketika hari Rabu saya selesaikan, hari Kamis bisa untuk bermain-main, main game ataupun main basket segala itu. Jadi hari Jumatnya hanya fokus di jadwal tersebut. Oke, siap. Cahaya sendiri. Kalau saya sangat enjoy dengan apa yang saya hadapi sekarang karena sudah mengaturnya dengan baik, sudah ditata seperti itu. Tapi mungkin terkadang kan kami tidak tahu ya, mungkin ada kegiatan ini yang secara mendadak, jadi mungkin itu kadang berhalangan juga. Tetapi untuk saat ini saya sangat enjoy. Siap. Waktu bermainnya ada atau tidak? Ada pastinya ya sama teman-teman ya. Iya. Ciwi-ciwi ya. Oke, kalau Henok sendiri gimana Henok? Kalau saya enjoy aja sih Kak, tapi agak deg-degan juga. Oke, karena mau duluan buka jalan nih. Oke, jadi walaupun sibuk tapi masih bisa menikmati masa-masa remaja kan? Betul kan? Iya, sejauh ini. Oke, baiklah Sobat Setia Radio Suara Kasih. Jadi ketiga teman-teman kita ini bakalan mengikuti lomba, ada putra dan putri tari dan juga ada lomba modeling ya. Doakan bersama biar Eldo, Cahaya dan juga Henok nanti bisa memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur ya, mewakili NTT. Dan Sobat Setia, Cici pengen tahu dulu nih, buat Eldo, Cahaya dan juga Henok, pastinya juga banyak sekali anak-anak muda di luaran sana, anak-anak remaja di luaran sana yang pengen ada di posisi kalian. Betul. Kak Cici juga pengen, tapi kan memang sadar posisi bakatnya. Orang bilang bakatnya tuh kalau yang dipendam harus dikeluarkannya. Kalau Kak Cici sebaiknya dipendam saja. Kalau dikeluarkan bahaya sih. Kak Cici pengen tahu sih apa sih pesan-pesan dari adik-adik teman-teman buat anak-anak muda, anak-anak remaja di luaran sana yang masih mencari jati diri, yang masih bingung menentukan arah tujuannya mereka mau kemana, ya seperti itu. Kak Cici pengen tahu ada pesan atau closing statement istilahnya buat teman-teman di luar sana biar mereka sekalipun muda jangan berkecil hati, jangan minder, harus tetap percaya diri untuk meraih apa yang kalian mau. Walaupun bidangnya beda-beda tapi harus fighting untuk kehidupan kalian. Masih muda, masih punya tenaga. Oke. Mungkin dari saya ingin mengajak remaja-remaja Nusa Tenggara Timur untuk terus bermimpi dan berusaha mencapai apa yang kalian cita-citakan. Jangan pernah menyerah dalam semua tantangan, karena dari semua tantangan tuh pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Kalian tuh adalah harapan masa depan, pewaris budaya dan alat daerah ini, Kak. Maksudnya masa depan ada di tangan kalian. Mari kita membangun Nusa Tenggara Timur menjadi perubahan yang positif, Kak. Keren. Cahaya sendiri, apa pesannya? Pesan dari saya, Tuhan selalu menentukan atau memberi kesempatan kepada kita untuk meraih apa yang kita impikan. Asalkan kita bisa fokus, berkomitmen, dan siap, maka impian yang kita ingin capai semoga bisa terwujudkan. Dan untuk kaum muda di Nusa Tenggara Timur dan remaja di Nusa Tenggara Timur, tetap semangat dan terus berjuang untuk masa depan kita. Terima kasih. Yeay, hebat. Lanjut Henok. Kalau dari saya selalu mengandalkan Tuhan dan kembangkan bakat yang ada pada diri kita. Dan saya juga mengajak teman-teman semua, kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Keren. Oke, Sobat Setia Radio Suara Kasih, itu dia bincang-bincang ringan kita ya bareng Eldo, Cahaya dan juga Henok dalam mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ajang mewakili Nusa Tenggara Timur dalam ajang Putra Tari Cilik Dan remaja. Oke. Remaja dan cilik. Yeah. Putra Putri Tari Remaja dan Cilik untuk Eldo dan juga Cahaya, dan juga ada Indonesia Kids of the Year untuk Henok. Oke, jangan lupa berikan dukungan, berikan doa buat ketiga teman-teman kita ini agar bisa mengikuti lomba dengan baik, sehat, dan juga mental mereka dikuatkan dan segala persiapan mereka dipersiapkan dengan baik biar nanti bisa memberikan yang terbaik mewakili Nusa Tenggara Timur. Oke, dan buat Sobat Setia Radio Suara Kasih, mereka ini adalah anak-anak yang tergabung dalam salah satu kelas atau dalam salah satu rumah wadah, yaitu Rumah Musik Siloam. Oke, mau pengen mempromosikan Rumah Musik Siloam bisa biar bergabung bareng
Cahaya dan juga teman-teman Eldo dan juga Henok? Untuk remaja-remaja Nusantara mungkin bisa bergabung di Rumah Musik Siloam, karena dari Rumah Musik Siloam kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Oke, mantap. Jangan di zona nyaman. Cahaya? Untuk teman-teman semua yang mungkin ingin mengembangkan kemampuan yang dimiliki, mungkin bisa diasah di Rumah Musik Siloam untuk menjadi wadah tempat yang bisa kalian kembangkan. Oke. Henok? Untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu memiliki bakat apa, mungkin bisa bergabung di Rumah Musik Siloam agar bisa mengetahui bakatnya. Terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, buat para pendengar setia Radio Suara Kasih, buat opa, oma, bapak, mama, atau bahkan adik sendiri yang sedang mendengarkan, kalau pengen mengasah bakatnya, entah itu sudah punya bakat itu sendiri atau pengen diasah dari nol, bisa bergabung bersama teman-teman ya di Yayasan Rumah Musik Siloam untuk diasah bakatnya. Ada banyak sekali kelas di sana. Jadi sempat baca-baca soal Rumah Musik Siloam, kayaknya itu mendampingi, mengayomi, membimbing ya. Betul. Benar sekali. Oke. Jadi itu ya buat kamu ya, kalau misalnya pengen tahu lebih jauh nanti bakalan hubungi aja melalui Radio Suara Kasih atau melalui teman-teman biar bisa bergabung. Itu dibuka pendaftaran untuk masuk ke kelasnya setiap hari, setiap bulan atau? Selalu dibuka. Oke, selalu dibuka buat siapa saja ya. Ada orang Pantau dewasa. saja Ada. media sosial dari Oke. Rumah Musik Siloam. Nanti akan ada di sini. Oke, di bawah sini. Atau di atas sini, di sini. Soalnya begini ya. Oke deh, baik. Terima kasih buat Eldo. Iya, buat Cahaya, buat Henok sudah datang berkunjung ke Radio Suara Kasih Terima kasih juga Kupang. kakak. Iya, oke deh sobat setia Radio Suara Kasih, itu dia perbincangan hangat, perbincangan ringan antara Gigi dan juga Eldo, ada Cahaya dan juga Henok dalam YMB kali ini yang muda berkreasi. Jadi pengen sampaikan buat kamu anak-anak muda yang di luar sana, kalian tentunya masing-masing orang tuh udah disiapin bakatnya sama Tuhan. Tinggal kamu cari tahu apa bakat kamu, apa maunya kamu, apa yang kamu butuhin dalam kehidupan kamu, dan jangan lupa minta dukungan orang tua dan jangan lupa untuk selalu mendoakan bakat kalian itu agar kalian bisa mencapai hal-hal indah, hal-hal baik yang bisa mendukung setiap usaha kalian mencapai segala sesuatunya. Dan sobat setia Radio Suara Kasih, terima kasih karena telah mendengarkan YMB yang muda berkreasi, dan jangan lupa tetap terus saksikan Radio Suara Kasih FM 89,3 yang akan tayang setiap harinya, yang akan menghibur kamu dengan segala sajian-sajiannya. Untuk itu saya JJ pamit undur voice dari ruang dengar kamu bersama Eldo. Saya Elia Domingo Satramahatu. Saya Cahaya Putri Aryani. Saya Francesco Eugenio Henok Fahik. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Sukses terus ya. Jangan lupa minum. Aduh, tadi gajinya lupa. Nih suruh minum sama makan kue. Aman toh? Iya. Sama-sama. Bapak katong kira-kira berapa menit toh?